Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soleha dari PPKN 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai buku 1 bab 2, yaitu penyangkalan sains sebagai peta jalan untuk memahami post-truth. Truth yaitu politik pasca kebenaran, disebut juga politik pasca fakta. Post-truth adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. Pada slide ini menjelaskan bahwasanya seorang ilmuwan mengajukan sebuah teori. Diharapkan teori itu akan melalui tahapan per-review, percobaan replikasi, dan pengecekan fakta empiris tingkat tertinggi yang dapat dilakukan oleh rekan-rekan ilmuwannya. Jadi di dalam buku 1 bab 2 ini menceritakan bahwasanya seorang ilmuwan dalam menciptakan teori harus melalui beberapa tahap seperti percobaan replikasi, pengecekan fakta empiris, yang kemudian pengecekan tersebut dilakukan kembali oleh para ilmuwan lainnya. Sebenarnya penyangkalan maupun peruntuhan teori dalam aspek sains adalah hal yang wajar. Di kalangan kelompok ilmuwan tidak memerlukan keharusan meja hijau dalam adu kebenaran masing-masing teori. Dari kesemuanya itu, hal yang paling terpenting dan diperhatikan dalam persoalan metode ilmiahnya. Slide selanjutnya, keraguan adalah produk kita. Dalam bukunya Lies in Cowards, Ari Rabinowitz memperdalam pemahaman kita tentang hubungan antara kepentingan ekonomi dan politik pasca kebenaran ini. Jadi di dalam politik dan ekonomi pasca kebenaran ini mempertimbangkan bagaimana lobby dan kebohongan yang didanai oleh perusahaan, karena kasus ini merupakan politik atau budaya politik pasca kebenaran. Jadi banyak sekali kasus perusahaan yang mendanai kebohongan-kebohongan yang justru itu merugikan banyak orang atau merugikan negara, tetapi justru ditutup-tutupi dengan cara seperti memberikan dana dari perusahaan didanai, kemudian hal yang sebenarnya merugikan itu ditutup-tutupi. Post-truth ini memanas mulai tahun 1950-an karena perusahaan tembakau. Jadi ceritanya ini dimulai di Plaza Hotel di New York City pada tahun 1953. Di sini para kepala perusahaan tembakau besar berkumpul untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan sehubungan dengan makalah ilmiah yang berkembang, yang baru-baru ini diterbitkan, yang menghubungkan rokok dengan kanker di laboratorium. Kemudian pemimpin KTT adalah John Hill, seorang tokoh legendaris dalam hubungan masyarakat yang menyarankan bahwa alih-alih terus bertengkar di antara mereka sendiri mengenai rokok, siapa yang lebih sehat, mereka membutuhkan pendekatan terpadu di mana mereka akan melawan sains dengan mensponsori tambahan atau penelitian. Kemudian cerita selanjutnya, para eksekutif ini menyetujui untuk mendanai di bawah naungan Komite Penelitian Industri Tembakau yang baru dibentuk oleh Hill, yang misinya ini adalah untuk meyakinkan publik bahwa tidak ada bukti bahwa merokok menyebabkan kanker dan bahwa pekerjaan sebelumnya yang dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan semacam itu sedang dipertanyakan oleh banyak ilmuwan. Jadi dalam pertemuan tersebut pengusaha-pengusaha tembakau tersebut merencanakan bahwasanya bagaimana caranya perusahaan rokok itu tetap berkembang, sedangkan para ilmuwan sedang meneliti bahwasanya rokok itu dapat menyebabkan kanker. Jadi saran dari Hill ini merupakan cara mereka untuk menutupi kebohongan. Slide selanjutnya, perubahan iklim dan lebih jauhnya. Pada perubahan iklim dan lebih jauhnya ini berkaitan dengan pemanasan global. Pemanasan
pemanasan global merupakan kasus penyangkalan sains modern yang paling mengerikan. Seperti dicatat, ada banyak karya sepanjang buku tentang sandiwara skeptisisme yang terkoordinasi dan buatan untuk membantah bukti ilmiah yang meyakinkan untuk perubahan iklim antropogenik. Jadi sebenarnya pemanasan global ini merupakan kasus yang sangat mengerikan. Sebenarnya kasus pemanasan global ini merupakan kasus yang harus segera ditangani oleh banyak orang, sehingga kasus perubahan iklim ini diteliti oleh ilmuwan. Tetapi banyak sekali buku serta karya yang justru membantah bahwasanya perubahan iklim ini bukanlah kasus yang mengerikan. Kemudian pada tahun 2004 para peneliti menerbitkan tinjauan literatur dari 928 makalah ilmiah tentang perubahan iklim saat itu dan menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang membantah gagasan bahwa perubahan iklim antropogenik itu nyata. Dalam pembaruan 2012 untuk temuan ini, peneliti lain menemukan bahwa jumlah pembangkang adalah 0,17% dari 13.950 makalah. Artinya banyak sekali makalah yang dibuat oleh orang-orang yang justru lebih menyetujui bahwa perubahan iklim antropogenik itu tidak nyata. Sedangkan yang menyangkal atau yang membantah ini lebih kecil gitu. Bahkan pemanasan global di sekolah umum dan mempromosikan kurikulum yang akan meragukan temuan ilmiah bahwa emisi bahan bakar fosil membahayakan kesejahteraan jangka panjang planet ini. Jadi banyak sekali bacaan-bacaan atau semacam pelajaran yang meragukan temuan ilmiah bahwa emisi bahan bakar fosil ini membahayakan kesejahteraan jangka panjang planet ini. Padahal hal tersebut belum tentu benarnya. Slide selanjutnya atau slide terakhir ini indikasi untuk post-truth. Pelajaran dari kasus-kasus penolakan sains ini tidak bisa bilang dari politisi saat ini. Rupanya seseorang tidak perlu menyembunyikan strateginya lagi dalam lingkungan di mana keterpihakan dapat diasumsikan dan seringkali cukup untuk memilih tim. Daripada melihat bukti, informasi yang salah dapat disebarkan secara terbuka dan pengecekan fakta dapat diremehkan. Artinya dari implikasi dari post-truth ini, dari contoh-contoh kasus yang sudah dijelaskan tentang penolakan sains ini, bahwasanya seseorang tidak perlu menyembunyikan strateginya lagi. Jadi lebih banyak orang yang berpihak kepada tim yang lebih banyak. Jadi mereka lebih percaya kepada sekelompok orang yang lebih banyak mempercayai hal tersebut dibanding mereka harus mengecek ulang fakta dan kebenarannya. Slide PPT ini bahwasanya ilmuwan tidak boleh diam dalam laboratorium dengan kesibukannya. Jadi seorang ilmuwan juga harus mau melihat realistis yang terjadi di dunia ini, karena sangat perlu diketahui, apalagi pada era pasca kebenaran, sains yang bersifat semu itu menyasar kelompok masyarakat di lapisan awam. Jadi seorang ilmuwan juga harus melihat dunia yang nyata ini tidak boleh hanya terfokus kepada hal-hal penelitiannya saja. Jadi utamanya mereka yang bisa dibilang aktif dalam berbagai platform media sosial tak bisa dipungkiri para kelompok pseudosains maupun pseudonalar yang melakukan produksi pengetahuan mengandung berita bohong maupun mistisme yang dibalut dengan sains terus melakukan kerja-kerja dalam merebut pengaruh. Nah, bila para kelompok ilmuwan yang memiliki otoritas
ilmuwan lebih tidak memberikan reaksi berupa pemberian pemahaman maupun langkah lain yang bisa ditempuh kepada masyarakat atas kehadiran problematika lingkungan tersebut, tentu saja segi-segi kehidupan dalam masyarakat sangatlah terancam. Jadi di sini para ilmuwan yang lebih mengetahui pengetahuan teori serta telah melakukan berbagai penelitian yang lebih tahu pasti seharusnya memberikan informasi komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat juga tidak mudah terancam oleh berita-berita bohong dari sekelompok orang yang telah menyebarkan kebohongan tersebut sehingga mengakar dan menyebarluaskan dan masyarakat lainnya juga mengetahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.